Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membandingkan dua buah produk Android TV Box dari ZTE, yaitu B866F dengan produk dari Mi Box S, yaitu Mi Box S dengan tipenya itu adalah MDZ22AB. Untuk kedua Android TV Box ini sebelumnya sudah pernah kita review. Bagi yang belum sempat untuk menontonnya, silahkan di browsing saja di channel ini. Ada yang mengatakan untuk produk dari ZTE B866F ini lebih cocok dibandingkan dengan menggunakan produk dari Akari AX810, namun sayangnya kita belum memilikinya ya. Dan kedepannya nanti akan kita coba untuk mengkomparasi atau membandingkannya. Nah, begitu juga untuk Mi Box S ini sudah ada generasi yang keduanya. Namun jika dibandingkan dengan produk yang ada ini sebenarnya perbedaannya tidak signifikan. Secara spesifikasi kalau saya tidak salah adalah sama saja. Yang membedakannya itu adalah dari segi operating system yang digunakan, di mana untuk Mi Box S ini masih menggunakan Android TV, sementara yang generasi kedua sudah menggunakan Google TV. Spesifikasi sekali lagi adalah sama. Kemudian dari segi remote control ya, di mana generasi yang kedua itu lebih pendek sih ukurannya. Kemudian tombol shortcut-nya lebih lengkap. Selebihnya sekali lagi adalah sama saja. Baik, di video ini kita akan mencoba untuk membandingkan di antara produk ini supaya teman-teman memiliki referensi mana sih sebenarnya yang lebih tepat untuk dipinang. Nah, dari segi kelengkapan yang kita dapatkan dalam paket penjualannya itu adalah seperti yang terlihat ya. Dimana untuk Mi Box S itu kelengkapan seperti yang ada di sini di bagian atas. Kita sudah mendapatkan kitab-kitab 1, 2, 3 atau buku petunjuk dan seterusnya. Kabel HDMI sudah pasti, kemudian adaptor, remote control, dan tentunya adalah Android TV Box-nya. Sementara untuk produk dari ZTE ini, kita sudah mendapatkan adaptor juga. Kemudian perkabelan, ada 3 kabelan kita sudah dapatkan, kabel HDMI dan juga kabel AV out. Lalu remote control, dan sudah pasti di sini kita juga mendapatkan Android TV Box-nya. Nah, itu dari segi paket penjualan yang kita dapatkan. Nah, kemudian kita lihat perbedaan dari adaptor dulu kali ya. Nah, ini untuk Mi Box S, spesifikasinya dia menggunakan 5 volt kalau saya tidak salah. Di mana di sini untuk konektornya itu kecil ya. Nah, jadi ini sebenarnya kalau seandainya terjadi kerusakan, lebih rumit sih untuk mencari penggantinya. Voltase yang sama sebenarnya banyak tersedia. Namun untuk konektor dengan ukuran yang seperti ini terkadang tuh agak sedikit rumit ya untuk mencarinya. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan menggunakan produk dari ZTE B866F ini, dia menggunakan 12 volt, jadi lebih gampang untuk didapatkan. Kemudian untuk konektornya ini merupakan yang standar, yang lebih gede ya, lebih besar ukurannya. Jadi ini lebih mudah untuk didapatkan kalau seandainya terjadi kerusakan. Tapi bagaimanapun juga, untuk kedua-duanya ini sebenarnya dijual banyak sih di marketplace lokal kita. Nah, kabel HDMI sama saja ya, kita tidak usah bandingkan yang itu. Kemudian dari remote control, nah ini adalah untuk Mi Box S, kemudian ini adalah produk dari ZTE B866F tersebut. Nah, bisa dilihat dari segi ukuran saja sudah berbeda. Dimana untuk Mi Box S itu ukurannya kecil, minimalis, sehingga tuh nyaman, enak dipegang sih sebenarnya ya. Kemudian ditaruh di mana aja sih, ya terkesan lebih enak aja dipandang mata. Kalau remote gede seperti ini, ya ini subjektif sih ya sebenarnya, ada yang suka, ada yang tidak. Sepertinya kurang enak dipandang mata ya, apalagi kalau seandainya kita punya remote control yang banyak begitu ya. Nah, dari segi kelengkapan tombol teman-teman bisa lihat, perhatikan di sini, di mana untuk ZTE itu kelengkapan tombolnya jauh lebih lengkap jika dibandingkan dengan Mi Box S. Di mana di sini sudah terdapat tombol nama rig-nya, kemudian tombol-tombol lainnya. Nah, kemudian ini sudah mendukung untuk voice atau Google Assistant ya, atau perintah suara, yang ini pun juga sama. Ini juga sudah mendukung untuk Google Assistant. Artinya kedua-duanya Google Assistant mendukung. Untuk konektivitas sama-sama menggunakan konektivitas, menggunakan jalurnya itu adalah Bluetooth. Pairing gampang ya untuk kedua-duanya. Kemudian kalau seandainya remote ini rusak gimana tuh? Nah, penggantinya banyak. Silakan nanti diganti saja dengan remote yang mendukung konektivitasnya menggunakan Bluetooth. Tapi konsekuensinya biasanya adalah tidak semua tombol yang bisa digunakan, terutama tombol shortcut-nya. Namun walaupun ini tombol shortcut-nya lengkap, akan tetapi yang bisa digunakan itu hanya tombol YouTube saja. Tombol yang lain ini tidak bisa digunakan. Mudah-mudahan saja nanti ada yang memporting atau ada yang mengcustomasi untuk sistem operasinya sehingga ke semua tombol ini dapat dimanfaatkan atau dapat digunakan. Nah, dari segi pada saat kita menggenggamnya tentu lebih enak dengan menggunakan yang produk dari ZTE karena lebih besar. Sementara ini sih dikatakan tidak enak, tidak nyaman sih enggak juga. Tapi lebih nyaman dengan menggunakan ZTE karena memang ukurannya yang lebih besar secara dimensi.
Nah, jadi kalau kita perhatikan dari segi remote control, dari segi kelengkapan tombol, kenyamanan memegangnya, kemudian konektivitas dan seterusnya, saya sih vote-nya bilang adalah ZTE sih yang lebih unggul begitu ya. Kemudian untuk Android TV Box-nya, dari segi dimensi jauh banget ini berbedanya ya. Mi Box S, kemudian yang ini adalah ZTE B866F tersebut. Lebih bongsor ya produk dari ZTE tersebut. Baik, satu-satu kita akan lihat. Kalau saya timbang, walaupun ini ukurannya kecil tapi ini berat, tapi ini lebih ringan ya. Berasa lebih berat aja sih yang Mi Box S-nya. Kemudian kedua-duanya tidak memiliki LED display, hanya memiliki LED indikator saja. Untuk kelengkapan portnya, nah kita coba perhatikan ya, dimana untuk produk dari ZTE ini sudah memiliki 2 buah port USB dan 1 slot untuk micro SD. Nah, sementara untuk Mi Box S ini, untuk Mi Box S, ya kalau kita perhatikan sih, untuk port USB-nya hanya 1 saja, namun ini bisa ditambahkan dengan menggunakan USB hub pastinya. Termasuk ini juga ya, kalau dirasa ini kurang 2, bisa ditambahkan juga dengan menggunakan USB hub. Nah, namun sayang saja di sini untuk slot micro SD-nya tidak tersedia. Sangat disayangkan sekali sih sebenarnya. Nah, kemudian selanjutnya, kalau kita perhatikan kelengkapan tombol yang lainnya atau port yang lainnya, untuk yang ZTE dia sudah memiliki port untuk SPDIF audio ini ya. Nah, ini juga sama. Untuk audio dia juga sudah memiliki port SPDIF di bagian ini, cuman masalah konektornya saja yang berbeda. Untuk kabel Toslink-nya tersedia banyak sih, jadi bisa dibeli aja. Nah, ini juga sama, ini berbeda di konektornya saja. Nah, kemudian port LAN di sini ada ya. Nah, sementara untuk di Mi Box S tidak ada port LAN-nya. Namun kalau seandainya teman-teman kepengen menggunakan port LAN bisa, nanti bisa dibeli aja USB Ethernet LAN adapter. Kemudian port HDMI sama-sama memiliki. Nah, tapi untuk ZTE dia memiliki untuk AV out. Nih, ya AV out-nya. Sementara untuk Mi Box S untuk AV out-nya tidak tersedia. Jadi kalau seandainya ingin dihubungkan ke televisi tabung, ya harus beli nanti konverter ya, yaitu konverter berupa adapter HDMI to RCA. Jadi harus seperti itu. Kurang lebih adalah seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada tombol on off dan ini tidak ada tombol on off-nya. Dan kemudian ini perbedaan aja nih dari jack untuk powernya ya atau untuk adaptornya. Hanya perbedaan seperti itu saja. Jadi sekali lagi kalau kita perhatikan dari segi kelengkapan portnya, ZTE itu jauh lebih unggul atau jauh lebih lengkap jika dibandingkan dengan Mi Box S. Nah, tapi teman-teman perlu ketahui bahwasanya untuk Mi Box S ini dia sudah menggunakan operating system official Android. Nah, sementara untuk yang ZTE ini dia menggunakan yang custom ya. Yang custom ini tentunya ya hati-hati juga untuk pemakaian jangka lama sih ya, ada yang mengatakan aman, ada yang mengatakan tidak. Tapi kenyataannya ada juga sih yang bermasalah, di mana ini suatu ketika kalau seandainya ya kita melakukan kesalahan kecil yang tidak kita sengaja, memencet tombol power beberapa kali misalnya, atau melakukan reset pabrik misalnya, maka dia akan kembali ke operating system default atau awalnya. Jadi sekali lagi dari segi operating system tentunya yang Mi Box S jauh lebih unggul karena dia sudah menggunakan operating systemnya itu merupakan operating system yang official, resmi, sementara yang ini tidak ya, dia adalah custom. Berikut ini merupakan perbedaan spesifikasi secara teknis dari kedua Android TV Box ini. Dan ini merupakan perbedaan performance untuk keduanya. Untuk kedua Android TV Box ini sudah memiliki fitur Chromecast built-in, jadi kalau seandainya kita kepengen melakukan casting dari smartphone ke televisi, sangat dimungkinkan sekali. Tidak itu saja, untuk keduanya ini juga sudah memiliki fitur Google Certified dan Netflix Certified. Jadi aman ya kalau seandainya kita ingin memutar Netflix dengan kualitas resolusi 4K. Kedua-duanya sangat dimungkinkan sekali. Untuk audio, untuk yang Mi Box S ini sudah mendukung Dolby Atmos ya. Dan katanya untuk ZTE ini sebenarnya juga sudah mendukung Dolby Atmos, tapi katanya bermasalah. Dan kita tidak bisa mencobakannya, apakah benar seperti itu, masih ada bugs katanya ya. Dikarenakan perangkat audio kita yang mendukung Dolby Atmos tidak tersedia, tetapi untuk yang Dolby audionya kita memiliki Mi Box S itu bisa, berikut dengan ZTE pun itu adalah bisa. Berikut ini perbedaan kualitas audio video untuk kedua Android TV Box ini.
Dan ini merupakan perbedaan untuk kebutuhan daya yang dibutuhkan. Nah, jadi sekarang tinggal teman-teman yang memutuskan mana yang terbaik untuk dipinang. Tapi kalau kami sih lebih memilih menggunakan Mi Box S dikarenakan sistem operasinya sudah official, pemakaian jangka panjang aman. Sementara untuk yang ZTE ya kedepannya kita nggak tahu ya, siapa tahu salah dalam melakukan pengoperasian, maka dia kembali ke settingan awalnya dan tentunya itu membawa masalah ya bagi kita sebagai pengguna, apalagi kita tidak tahu bagaimana cara untuk memflashingnya. Baik, demikianlah video komparasi untuk kedua Android TV Box ini, semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.